Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Sri Mulyani harus diganti sebagai Menteri Keuangan? Ada dua pokok alasan, tapi satu yang utama sebenarnya. Kenapa Sri Mulyani harus diganti dengan orang-orang yang punya ide sama dengan Prabowo? Saya memang menyamakan ide Prabowo ini pro rakyat itu dari pidatonya, dan kebetulan dari rekam jejaknya dulu-dulunya itu sebelum Pilpres 2024, 2019 saya kan pendukung Prabowo, dan nilai-nilai dari ide kerakyatan itu banyak saya lihat pada waktu kampanye tahun 2019 waktu melawan Jokowi, di mana Prabowo kalah. Dan idenya itu sampai sekarang kayaknya masih menetap, bahwa ide untuk pro rakyat itu masih lekat sekali di jiwanya. Untuk diketahui kawan-kawan, sebuah ide, sebuah gagasan itu harus bersenyawa dengan diri kita, dengan pikiran kita, dan tindak tanduk kita, dan dapat dilihat dari cerminan keputusan atau kebijaksanaan yang dibuatnya. Mirip dengan Anies Baswedan yang pro rakyat, tapi ada kualitas tertentu yang saya lihat di Anies Baswedan. Dia menjiwai gagasannya itu, dan ada goal atau tujuan yang ujung-ujungnya adalah untuk rakyat. Cuma sedikit berbeda dengan Prabowo, mungkin karena politik akomodasi, di mana dia memang di-endorse oleh pihak tertentu untuk dimenangkan, sehingga dia juga mengakomodasi orang-orang yang disalurkan melalui endorsement itu kepada dia. Artinya menteri-menteri kemarin kita kan melihat bahwasanya menteri dari Jokowi ini terlalu banyak bercokol di Prabowo, yang notabene kebanyakan niat dan goals dari kebijaksanaannya itu, tujuan dari kebijaksanaan itu sulit kita mengatakan itu pro ke rakyat. Seperti PPN kemarin. PPN kemarin yang dinaikkan oleh Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto, di mana statement-statementnya pertama adalah barang mewah saja, kemudian statement kedua berselang 2 hari 3 hari hampir semua barang-barang itu dinaikkan PPN menjadi 12%. Tapi akhirnya kan kemarin dianulir oleh Prabowo sendiri, bahwasanya itu barang untuk barang-barang super mewah saja. Artinya apa di sini? Orang-orang yang dititipkan seperti itu yang tak sama idenya dengan Prabowo, idenya itu lagi-lagi saya jelaskan, sebuah ide atau gagasan itu harus melekat di dirinya. Jadi keputusan apapun, baik itu benar atau salah, yang tak pro ke rakyat itu kalau orang jiwanya atau idenya melekat di dirinya, dia tidak akan mau mengambil keputusan itu. Kan undang-undang katanya dari tahun 2001 yang dibuat oleh pada rezim Jokowi dengan PDIP lah, kalau partai politiknya. Kan itu melaksanakan itu, seakan-akan patuh Sri Mulyani dengan undang-undang tersebut. Seakan-akan. Tapi di balik itu kan menyengsarakan rakyat. Jelas-jelas rakyat dibebani. Banyak kritik dari akademisi dan dari pengamat, dan hampir rakyat, dan bahkan mahasiswa sampai berdemo. Apakah Sri Mulyani tidak tahu bahwa kebijaksanaannya itu ada untuk menyengsarakan rakyat? Tahu. Dia seorang yang hebat kok dalam pengambil keputusan, dalam membaca masalah ekonomi. Dan ini terbukti bertahun-tahun, berpuluh tahun dia menjadi Menteri Keuangan, bahkan sempat menjadi direktur di Bank Dunia sana. Tapi apa dilakukannya? Tetap dipaksakannya dirinya untuk membuat keputusan menaikkan PPN itu. Apakah dalam bentuk tekanankah atau yang lain? Tapi kalau orang punya ide yang melekat di dirinya itu, seperti Prabowo yang untuk rakyat, seperti Anies yang untuk rakyat, dia tidak akan mau melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Kalau yang lebih keras lagi seperti Bung Hatta dulu, dia berani mengatakan saya mundur kalau ini dilaksanakan. Saya tidak berani menanggung akibatnya dari segi keilmuan dia, bahwa ini bukan pro ke rakyat. Dan dia kalau memang ditekan juga, baik Prabowo sendiri pun mungkin tidak mengetahui bahwa implikasinya, akibatnya adalah menyengsarakan rakyat. Dia harus mampu menjelaskan kepada Prabowo. Dia harus jelaskan. Setelah dia jelaskan, tidak mengerti juga Prabowo bahwa kebijaksanaan ini bukan pro rakyat, malahan menzolimi rakyat. Dia angkat tangan, dia mundur. Itulah seorang yang punya idealis, yang seperti Prabowo yang saya katakan, dan seperti Anies Baswedan. Barangkali Prabowo tak mengerti bahwa implikasinya, akibatnya ini akan mengakibatkan bisa-bisa pemerintahnya goyang. Sri Mulyani seharusnya bisa meyakinkan Prabowo. Inilah sebetulnya hal yang fatal dilaksanakan oleh Sri Mulyani. Dia tidak punya ide kerakyatan sama sekali, sama dengan Prabowo.
Itu menjelaskan kepada kita bahwa Prabowo harus mengganti orang-orang seperti itu. Carilah pembantu dia itu yang punya ide seperti dia, yang punya paradigma seperti dia, yang punya cara pandang seperti dia, yang seperti pidato yang di awal pelantikannya tersebut. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya, seorang pembantu itu apa? Meringankan kerja seorang presiden. Menteri meringankan pekerjaan seorang presiden. Ini malahan menambah pekerjaan Prabowo dengan harus menjelaskan kepada masyarakat statementnya dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada dirinya. Apakah memang benar-benar tidak akan dilakukan kenaikan PPN? Jangan-jangan secara tertulisnya nanti ini tetap dilakukan oleh Sri Mulyani. Artinya di sini bukannya Sri Mulyani itu mempermudah membantu Prabowo, tapi malahan menyulitkan Prabowo. Kalau orang-orang seperti itu, satu jalan kata-katanya, satu intinya, tukar. Banyak kok orang-orang. Bukankah Prabowo anak seorang ekonomi yang hebat juga? Bukankah ponakan-ponakan Prabowo juga orang yang hebat-hebat di Gerindra itu? Yang juga punya nilai atau paradigma atau ide tentang keekonomian di Indonesia sama dengan pasal 33, ekonomi disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Ada sama diri Prabowo, ada sama orang tuanya, ada sama ponakan-ponakan kandungnya. Kenapa tidak pakai orang-orang seperti itu aja? Kok dipakai orang-orang yang dari endorse, yang mungkin saja ada titipan-titipan tertentu yang tak diketahui oleh Prabowo? Terima kasih.